Ya kita masih bisa melihat di pertandingan selanjutnya, kita tidak hanya melihat di satu pertandingan saja, termasuk nanti pertandingan pekan terakhir ya yang akan di Bandung atau di mana aja itu jadi pemantauan dari kami. Sampai detik ini, mungkin masih banyak pihak yang nggak expect kalau timnas Indonesia mampu berada di posisi seperti sekarang ini. Bahkan banyak media-media asing yang meragukan kalau Indonesia mampu bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia di grup C, termasuk media-media di Italia yang bahkan menyebut bahwa Indonesia cuma sebagai tim pelengkap ketika itu. Ya, hal itu jelas berlandaskan pada status Indonesia yang termasuk anak baru serta ranking FIFA yang ketika itu jadi yang paling bontot. Namun setelah 6 pertandingan yang dijalani, beragam prediksi miring itu nyatanya terbantahkan, di mana untuk sekarang ini Indonesia bahkan mampu bertengger di posisi ketiga dan cuma terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Sesuatu yang pastinya membuat posisi Indonesia kini udah nggak bisa diremehkan lagi. Nah, selain kehidupan, pasti ada aja pihak-pihak yang ingin merubuhkan kesatuan dari timnas Indonesia. Ya, kemarin memang muncul pernyataan dari media Italia Tuttosport yang menyebut jika Pak Erick Thohir akan segera menggantikan Sintayong dengan pelatih asal Eropa, yang mana media tersebut menjelaskan kalau langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di sisa pertandingan round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja pernyataan tiba-tiba dari Tuttosport itu langsung menuai reaksi, tak terkecuali dari asisten Koshin Nova Arianto yang mengaku tidak tahu dan sama sekali tidak tahu menahu soal pergantian pelatih di masa-masa penting seperti saat ini. Terkait hal itu, bahkan Nova Arianto menyarankan agar awak media menanyakan isu tersebut kepada PSSI sebab memang disebut tidak ada pembicaraan mengenai hal itu di internal timnas Indonesia. Jujur, saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanyakan langsung ya ke PSSI kalau di internal tim tidak ada pembahasan apapun. Ya, selain Coach Nova yang merupakan asisten dari Sintayong selama hampir 5 tahun terakhir ini, Pak Menpora Dito Aryo Tejo juga langsung bereaksi untuk meredam kabar simpang siur terkait masa depan pelatih kepala timnas Indonesia itu. Ya, meski mengaku telah bertemu dengan Pak Erick Thohir, namun Dito mengaku belum mengetahui apa tanggapan dari PSSI terkait rumor tersebut. Namun ia mengatakan bahwa PSSI sudah menggelar rapat exco meski tidak menjabarkan pembahasannya. Perjalanan timnas Indonesia di round ketiga sepertinya memang telah memasuki masa-masa krusial sebab 4 pertandingan sisa nanti dianggap akan menjadi laga yang apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Ya, sejatinya apa yang diraih oleh timnas Indonesia sejauh ini memang udah di atas ekspektasi. Meskipun begitu, selalu ada aja pihak-pihak yang seolah nggak mau lihat timnas ini adem ayem dan udah pasti sasaran utamanya adalah Sintayong. Ya, seperti yang udah kita bahas bahwa media Italia Tuttosport menyebut kalau Pak Erick akan segera mencari pelatih baru asal Eropa, di mana langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di sisa pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut Tuttosport, Sintayong dianggap nggak bisa menyesuaikan karakter pemain Eropa yang ada di timnas Indonesia saat ini. Maka dari itu, media tersebut menilai kalau tim ini akan jauh lebih cocok bila dilatih oleh pelatih asal benua biru. Ya, tapi meskipun begitu, patut diketahui bahwa Sintayong adalah seorang pelatih yang sangat-sangat mengerti kondisi pemainnya. Selain itu, menurut Kapten Timnas Indonesia JIZ, yang menyebut bahwa pendekatan taktik Sintayong menurutnya mampu membuat Timnas Indonesia bermain sangat solid dari waktu ke waktu. Memang ada beberapa kendala, yang mana salah satunya adalah soal chemistry, mengingat selalu ada pemain baru. Tapi metode yang diterapkan oleh Koshin di mata seorang JIZ memang terbilang sangat pas untuk kondisi skuad Garuda di era sekarang. Nah, maka dari itu melihat kondisi sekarang ini, apa yang disampaikan oleh media Italia yang ibaratnya terlalu ikut campur itu jelas menjadi bahan hujatan bagi netizen tanah air.
Mereka sepertinya lupa kalau Indonesia merupakan negara dengan basis penggemar besar, yang mana pastinya tak terima kalau timnasnya dirundung berita-berita panas seperti tadi. Ya, seperti yang diunggah oleh akun media yang kerap membahas seputar sepak bola tanah air @timnasgol. Mereka menyoroti tulisan Tuttosport yang mana disebutnya bahwa dalam proses untuk menuju kesuksesan, kurvanya memang tidak akan selalu menanjak ke atas, tetapi pasti ada naik turunnya. Bagi mereka, kritik pelatih boleh, tapi kalau untuk sampai membuat rumor yang menggulingkan nama seseorang yang telah berjasa, ya jelas big no. Timnasgol juga menyebut bahwa dalam 3 bulan ini Indonesia akan kembali berkiprah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau memang benar mau ganti pelatih, apakah itu bakal menjadikan tim Garuda lebih baik? Pasalnya berkaca dari 6 laga kemarin, kita hanya punya waktu kurang dari seminggu, bahkan hanya 2 hingga 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Maka dari itulah bermain di sisa laga dengan pelatih baru, apakah itu bukannya bisa dibilang bunuh diri? Ya, cemoohan publik terhadap media Italia itu juga pernah dialami oleh pakar sepak bola kenamaan Indonesia, yakni Justinus Laksana atau Ko Justin. Ko Justin dengan tegas menyatakan berhenti untuk membahas Sintayong setelah mendapatkan teguran dari netizen dan merasa tidak aman. Sejauh ini Ko Justin termasuk pengamat yang terbuka dengan segala hal, di mana ia tidak saja memberikan pujian, namun juga kritik sesuai kenyataan. Dalam video yang diunggah di akun media sosial miliknya, Ko Justin menampilkan foto unggahan akun @vote_anonim yang juga menegur pengamat lain seperti Tommy Welly dan Akmal Marhali. Dalam kesempatan tersebut, Justin yang juga merupakan mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini mengisyaratkan teguran itu datang karena berbeda pandangan terkait performa Sintayong bersama Timnas Indonesia, terutama setelah tersingkir dari Piala AFF 2024. Karena inilah Ko Justin mengaku lebih baik mengalah dalam persoalan ini dan juga mendahulukan keselamatan keluarga. Tentu panasnya segala isu mengenai Timnas Indonesia, terutama pada Coach Sintayong, suka tak suka memang membuat publik tak tinggal diam. Mengetahui itu pun, Coach menegaskan komitmennya terhadap skuad Garuda di tengah isu pemecatan yang mencuat, terutama pasca kegagalan di Piala AFF. Melalui unggahan video di Instagram, STY menyerukan persatuan di antara banyak pihak demi sepak bola Indonesia. Di mana dalam keterangan video tersebut, Sintayong juga meminta dukungan bagi Timnas Indonesia yang sudah ditunggu agenda penting. Ya, pada tahun baru ini Timnas Indonesia level senior sudah ditunggu oleh periode penting dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itulah, terlepas dari apapun, sejatinya Coach merupakan pelatih yang sangat amat layak diapresiasi. Sebab perkembangan Timnas Indonesia yang sangatlah pesat, terutama dengan komposisi pemain muda serta keturunan yang ada, plus dukungan dari federasi serta pemerintah, membuat tim Garuda bisa dibilang punya prospek cerah.